Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Aulia Febriana dengan NIM 12250125091. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tugas basis data tentang join, group by, having, and ordered by. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, kita bahas dulu apa itu join, group by, having, and ordered by. Join itu adalah klausa join yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel. Klausa join ini dapat juga digunakan untuk menggunakan data berdasarkan berbagai kriteria seperti nilai yang sama pada kolom tertentu atau berdasarkan hubungan antara tabel. Kemudian group by. Apa itu group by? Group by itu adalah klausa group by yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai-nilai yang sama pada kolom tertentu. Misalnya klausa group by sering digunakan bersamaan dengan fungsi agregat atau menghitung nilai agregat untuk setiap kolom data. Kemudian having. Having itu yaitu klausa having yang digunakan untuk memfilter data yang sudah dikelompokkan berdasarkan hasil dari fungsi agregat tadi. Kemudian, klausa having ini sering juga digunakan untuk menampilkan hanya kelompok data yang memenuhi kriteria tertentu gitu. Kemudian yang terakhir itu order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil dari kriteria SQL. Klausa order by dapat juga digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai kolom tertentu atau berdasarkan urutan naik dan turun gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke SQL Plus-nya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja usernya yang udah dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah punya user. Kita masuk. Nah, kemudian di sini saya akan melihat tabel-tabel yang udah ada di skema ini. Select table name from user table ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah terdapat beberapa tabel yang ada pada skema yang sudah dibuat. Nah, bisa dilihat. Di sini kita fokus untuk beberapa tabel aja ya. Kayak departemen, employees. Kemudian kita akan menampilkan seluruh data dari departemen aja ya. Select from departemen. Enter. Nah, di sini terdapat beberapa departemen seperti administration, marketing, saving, IT, and yang lainnya. Kemudian kita menampilkan seluruh data pada setiap departemen
itu secara khusus bisa gunakan select ID karyawan, berarti pakai employees, employee ID, kemudian first name, kemudian dipakai job ID, oke. From employees. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Karena ini di sini kita tampilkan itu secara khusus saja, karena nggak semua yang kita tampilkan dari tabel employees. Kemudian kita mau nyoba pakai filter. Ini kan yang biasa. Nah, kita coba yang pakai filternya. Kita menampilkan seluruh data dari setiap departemen, tapi departemen ID-nya tuh kecil dari 60 lah ya. Contoh. Select from departemen oh ini tunggu ketinggalan tanda bintang. Departemen from kemudian kita pakai where departemen ID-nya tuh kecil dari berapa tadi? 60 ya. Departemen ID-nya tuh kecil dari 60 ya. Kecil sama dengan 60. Kita coba. Nah, maka terdapat beberapa data yang ditampilkan dari seluruh departemen, tapi difilter dengan departemennya itu kecil sama dengan 60. Maka yang akan muncul itu dari 60, 50, 20, sampai 10. Tuh. Kemudian kita coba lagi pakai filter. Menampilkan ID karyawan, nama, dan juga nomor HP ya. Tapi di sini kita mau nampilin yang inisialnya yang 2 lah ya. K lah.
Ada dua, Kimberly sama Kevin ya. Maka kita coba select employees, employee ID, first name, phone number. Oke, select employees ID, first name, phone number. Kemudian kita pakai from employees. Kemudian pakai where. Where apa tadi? Kecil first name-nya ya. First name-nya itu inisialnya apa tadi? K ya? Ya. Kimberly sama Kevin. K persen. Aduh, salah. Ke itu lagi. Apa-apa. Ulang. Phone number. Employees. Where nah, kita coba enter ya. Error ya. Sebentar. Terus mulai first-nya ya. Oh, kebalik first-nya. Tipe maaf ya. First name. Oke, kita coba. Nah, sama yang bakal muncul tuh sesuai perintah kita tadi, yang inisialnya K aja, Kimberly sama Kevin. Coba lihat, sama nggak? Coba. Nah, betul. Nih, Kimberly sama Kevin. Ada yang lain. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan join ya, yang tadi. Nah, join ini adalah menggabungkan data dari dua atau lebih dari tabel. Nah, mari kita coba.
Select employees ID, kemudian first name, kemudian apa aja tadi, kita menampilkan employees ID, first name, sama departemennya, departemen name ya. Oke, select employees ID, first name, ID, departemen name. Kita pakai from employees ya. Kemudian karena dia menggabungkan data, berarti kita pakai inner join. Join ke departemen. Karena kita menggabungkan data departemen ya. Departemen departemen. Departemen ID. Inner join departemen. Departemen. Oh, tunggu. Tipe ya. Kurang. Departemen ID itu sama dengan departemen ID. Departemen ID sama dengan departemen ID. Oke. Coba. Bismillah. Error ya. Errornya di sorry typo. Kurang sebentar. Select. Ini kurang Oke, kita coba. Bismillah. Nah, muncul. Muncul di sini ada employees ID, first name, sama departemennya.
Nah, ini ya, jadi ini hasil gabungan dari departemen tabel karyawan sama tabel departemen. Kemudian kita coba contoh satu lagi tentang kita akan nampilkan data karyawan, nama karyawan, dan juga nama departemen sama nama kotanya aja. Berarti select employee ID, first name, department name, sama lokasi, apa? Kota ya. City. Oke, kemudian from employees. Kemudian left join. Ini sama ya, tinggal kita ganti itunya aja. Kita guna left join. Berarti left joinnya ada dua di sini. Departemen sama ID. Location ID-nya. Left join location. Location on department location. Sama dengan departemen location ID. Oke, kita coba. Kita periksa sekali lagi. Select employees ID, first name, department ID, department name, kota, from employees. Left join, ada dua, departemen sama dengan departemen, location sama dengan location ID. Oke, coba bismillah. Nah, keluar. Maka yang ditampilkan adalah tabel employees, departemen, first name, employees ID-nya, departemen, name-nya. Kemudian kita nah, di sini kita coba satu contoh lagi. Misalnya menampilkan data dari departemen beserta nama karyawannya, tetapi yang ditampilkan tuh departemen ID-nya itu besar dari 70 ya. Kita coba
Berarti kita pakai left join, kita coba dulu. Select. Select departemen. Nah dia. Alamak. Kita menampilkan apa tadi? Departemen ya. Departemen ID. Kemudian departemen name. Dan juga apa tadi? First name ya. Cek dulu departemen ID, departemen name, sama first name. From employees. Left join. Oke, left join departemen. Oke. Kemudian kita pakai where. Departemen ID itu besar dari ya. Besar sama dengan berapa tadi? 70. Departemen ID besar sama dengan 10. Oke, kita coba. Di sini terdapat ambigu error ya pada baris keempatnya. Oh ya, sini kita lupa nampilannya. Dia tuh dari tabel mana? Left join departemen. Oke. Well, ini well. Kalau departemen itu besar deh. Nah, kita coba. Oke, berhasil. Nah, di sini kita itu tadi nampilkan data dari departemen, dari nama karyawannya, tapi yang udah difilter. Dan difilter dengan ada departemennya itu besar sama dengan 70. Kemudian yang bakal muncul itu dari 80, 90, sampai seterusnya. Maka yang di atas 70 itu tidak akan ditampilkan. Kemudian kita masuk ke group by. Group by ini kita tadi mengelompokkan data yang sama. Misalkan kita nampilin data departemen, ID departemen,
dari gaji tertinggi. Dengan gaji tertinggi ya, select departemen ID-nya, departemen ID, kemudian nah di sini kita akan gunakan max karena data tertinggi. Max salary. Max salary as itu gaji tertinggi. Tiap departemen. Tiap kita singkat aja ya. Pas itu gaji tertinggi tiap departemen. Kemudian pakai from employees. Kemudian kita pakai group by. Group by dari departemen ID-nya. Oke. Coba. Nah, maka akan muncul dari gaji tertinggi pada tiap departemen yang ada pada tabel tersebut. Coba contoh lagi, tampilin data departemen yang mana menampilkan jumlah karyawan di setiap departemen tersebut di setiap kota. Kemudian kita gunakan itu, kalau itu berarti kita gunakan join, select depar departemen name di kota tadi ya. City kita pakai count. Employee ID as apa tadi, total karyawan ya. Oke. Kemudian employees kita pakai inner join.
Kemudian location-nya. Ini. Kemudian kita pakai group by. Jadi departemen name tadi. City, kota ya. City. Nah, kita coba. Oke, keluar ya. Di sini terdapat nama departemen IT, di mana kotanya tuh Solek ya. Kemudian total karyawan itu terdapat 3. Lalu kita akan lanjut ke having, di mana kita mengelompokkan data yang udah kita tampilkan tadi menggunakan group by. Yang tadi kita gunakan untuk memfilter data yang udah ditampilkan dengan kriteria tertentu pada group by tadi. Kemudian kita masuk ke having. Kita coba total gaji tiap karyawan dalam tabel employees. Tapi dia tuh hanya menampilkan gaji yang besar dari berapa ya? 20.000. Nah, kita coba select employees ID, employees ID, kemudian first name, kita pakai sum ya. Situ total gaji tadi ya. Nih. Employee M from employee, kemudian group by, kita pakai group by ya. Employee ID, kemudian first name. Kemudian kita pakai having.
Em, Sum salary itu lebih besar dari berapa tadi? 20.000 ya? 20.000. Nah, coba. Nah, berarti yang ditampilkan tuh yaitu data karyawan yang lebih besar dari 20.000. Maka yang muncul itu cuma satu ya. Oke. Kemudian kita coba lah lagi satu. Tampilkan data yang 10.000 lah lebih apa ya. Ini sedikit kali cuma satu. 20.000 nih. Saving nih. Lebih besar dari 10.000 ya. Karena sedikit. Coba kita coba. Nah, ini baru banyak ya. Maka yang ditampilkan itu adalah namanya dan juga total gaji yang lebih besar dari 10.000. Maka yang di bawah, di atas dari 10.000 itu nggak masuk. K13, 11, 20 sampai 24. Kemudian kita masuk ke apa tadi, satu lagi terakhir. Order by itu yaitu close order by itu digunakan untuk mengurutkan hasil dari query SQL yang mana itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai pada kolom tertentu atau berdasarkan urutan naik atau turun gitu. Nah, kita coba kita tampilin data karyawan, ID-nya, namanya, terus nama dan gaji tertinggi, ya dari gaji tertinggi ke rendah. Kita coba. Select employee ID, first name, sama gajinya ya. From employees. Kemudian kita pakai order by. Salary. Ascending ya. Atau kita singkat jadi ASC aja. Kita coba. Oke, berhasil. Nah, di sini terdapat ID karyawan dan juga nama karyawan
di mana gajinya itu dari mulai tertinggi sampai terendah. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.